Yo 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 yo, annyeonghaseyo. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik. Balik lagi pasti masih bersama kita berdua, ada gue Kak Bo di sini. Dwi Tarot. Dan kalau ada kita berdua, kalian berada di Bobokul TV dan di Yes. segmen Keigo K-pop Indigo. Oke, kenapa hari ini K-pop Indigo? Karena Karena hari ini kita nggak pakai kartu, karena kita hari ini mau fokus nge-scanning, yaitu dalam masalah yang lagi hits banget, lagi jadi trending topik di mana-mana. Walaupun kita telat sih dibilang sih ngebicarainnya. Kenapa? Okay. Karena biar ya udah semua berita tuh kayak keluar aja dulu gitu kan, biar nggak simpang siur atau kayak gimana gitu. Tapi buat kalian kayaknya kalian udah tahu kita mau ngomongin Jimin EOE permasalahannya dan juga Mina EOE ya, bukan Jimin BTS sama Mina Twice ya, beda ya guys. Buat adik-adik yang baru suka K-pop ya kan, coba dibaca sindir. dulu. Kesindir banget aku. Enggak, oh iya, iya karena Bawi gitu, hah? Mina. Jimin sama Mina. Emang ada masalah apa kamu? Bukan BTS, bukan Twice. Iya, yang aku tahu kan Jimin BTS yang keren banget itu loh. Betul, sedangkan beda. Jadi ini adalah EOE, salah satu grup yang sudah debut 10 tahun yang lalu ya. Wow. Jadi ini grup lama mbak. Oke. Salah satu dibilang senior ya, senior juga kalau di tahun 2020 sekarang. Dan mereka pun juga masih ada lah ya, belum bubar. Tetapi kemarin baru banget sempat yang namanya mengikuti salah satu ajang survival show ya bisa dibilang ya, yaitu Queendom kalau nggak salah ya kan. EOE berpartisipasi dan mulai banyak menarik perhatian lagi ya. Tapi sekarang menarik perhatiannya berbeda, yaitu mungkin aku singkatnya aja lah ya, singkatnya kalian bisa menemukan berita-beritanya ataupun konten-konten lainnya itu ada di akun-akun YouTube manapun ataupun di portal-portal berita manapun. Jadi tuh inti permasalahan adalah si Mina EOE mengepost sebuah kata-kata yang dimana dia merasa terbully di situ oleh salah satu seorang member dari EOE, yaitu adalah Jimin. Dari situ akhirnya masalahnya kemana-mana, udah mulai banyak yang speak up. Oke, gue mau disclaimer dulu untuk sekarang. Sebelum kita lanjutin dulu, ini yang perlu digaris bawahi. Yap, apa yang perlu digaris bawahi Kak Bo? Hari ini konten kita bersama Mbak Wi, ya kan? Itu adalah kita lihat bukan dari sudut pandang berita manapun, ya kan Mbak ya? Betul. Tapi kita akan nge-scanning memori dan melihat keadaan yang terjadi, memang keadaan yang sebenarnya yang dirasakan oleh Jimin dan juga EOE. Jimin EOE dan juga Mina EOE, ya kan, yang terjadi oleh scanning memori. Jadi, Kak, di kartu artikel kan gini-gini, tunggu dulu. Ataupun kan di postingannya Mina kan begini-begini, belum tentu Mbak ya. Iya, Kenapa? betul. Karena bisa jadi mereka berdua ini saling beradu argumen yang dimana mereka punya sudut pandang mereka sendiri-sendiri Mbak ya. Di sana yang lebih menyudutkan si Jimin nih. Nah, tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Siapakah yang salah? Apakah dua-duanya salah? Apakah Jimin yang salah? Apa Mina yang salah? Apakah Mina berbohong atau tidak? Nah, akan kita ungkapkan di sini. Seru ya hari ini pembahasannya. Jadi dengarkan hati-hati, pelan-pelan. Aku pun juga akan ngebahas dengan Bawi pelan-pelan juga. Hati-hati. Biar kita tidak salah ngomong. Betul. Dan ya tidak banyak pihak yang merasa tersinggung lah ya kan, karena ini real. Nah buat kalian yang merasa terganggu dengan konten ini, lebih baik tutup aja ya. Langsung aja tutup, cari konten lain. Karena konten Keigo atau Kerot atau di Bobokul TV agak berbeda gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Bawi siap ya? Siap. Tapi sebelum mulai ngapain dulu Bawi? Bumper dulu. Oke, balik lagi dan langsung aja tanpa berlama-lama. Ini ada fotonya si Jimin. Gimana? Serem banget cuy. Kayak mama gitu lah. Kayak maksudnya kayak udah mama galak, mama galak. Jangan tapi nggak apa-apa, tetap cantik ngerasa lah ya. kesindir banget. Mungkin Mama galak. Ya Coba Jimin emang dari karakter mukanya gimana? Kita ngomongin karakter dulu aja kali ya. Jimin sama Mina nih. Sampingnya Mama Mina. diliatin mulu. Nah, ini Mina, ini Jimin. Oke, kita dari karakternya aja dulu, pembacaan karakter nih dari face scanning dulu. Face scanning kalau menurut Mbak Wi nih, gimana karakter dari si Jimin ini? Apakah benar dia memiliki karakter yang tukang bully atau Keras gimana? sih. Iya, dia tuh seseorang yang keras kepala di sini. Dia leadernya loh, Mbak. Leadernya. Terus dia emosi juga orangnya. Oke, emosian, keras. Ya, keras. Tapi dia ada satu sisi yang dimana ketika dia mengatakan maksudnya keras gitu, keras kepala atau dia marah-marah,
kalau ada yang ngademin dia akan lebih redup banget gitu, lebih tenang gitu. Harus ada obatnya ya? Iya gitu. Kayak gitu sih Kak Bo. Dia tipikalnya gitu ya. Cuma memang dia ini memang jago dalam kayak apa ya? Dia mungkin leader kali ya. Jadi dia kalau menatap para membernya itu dengan karakternya itu jago banget gitu. Oh, jadi dia cocok juga memang sebagai leader, Iya, cocok juga lah. cocok banget malah. Oh, cocok banget ya. Karena kayak dia tuh tahu global apa sih yang diperluin penggemarnya gitu untuk dia di orang gitu. Dan ini tuh tahu banget gitu. Oke. Mungkin karena dia memang mempunyai jiwa pemimpin, jadinya dia harus keras gitu. Tapi kerasnya itu bisa ngebuat si Jimin ini beda di mata membernya gitu. Oke, jadi nilainya. keras tegas tapi di mata member lain itu agak sedikit annoying malah gitu Iya. ya. Enggak keras yang respect lah gitu istilahnya gitu ya. Oke. Udah, itu dari karakter Jimin. Kita main dari karakter dulu baru ke inti permasalahan. Kita Itu masuk si ke Mina dulu deh. Mina. Nah, ini Mina nih yang sebagai korbannya lah. Ya kan? Si Mina ya. Bukan Mina Twice ya guys. Iya, jadi aku bayangin si Mina tuh padahal bukan ya, beda. Mukanya juga beda. Oke, kalau Mina karakternya Mina gimana? karakternya itu di sini aku lihat sih mukanya tuh kayak sejuk gitu. Tapi di satu sisi dia punya beberapa kesedihan, cepet downnya itu apa namanya? Galau. Galau ya. Iya, Depresi. galau. Terus, Orangnya kayak gampang depresi, gampang down gitu maksudnya Mbak. Kayak sensitif juga dong kalau gitu. Sensitif dalam artian dengan perkataan yang kurang mengenakan dia kayak cepet tersinggung atau gitu juga iya, Mbak? betul. Oke gitu juga Mbak ya? Oke. Cepat tersinggung juga dia. Kenapa Kak Bo? Enggak, pegel. Aku yang terawang, dia yang pegal ya. Terus, kan gitu kan. Gue yang terawang, lo yang pegel. Itu bercandaan Instagram zaman kapan itu? Oke. di sini dia kayak punya satu trauma ya Kak Bo. Ini trauma. jadi karakter tapi aku baca dia tuh yang dirasain gitu Kak Bo. Malah jadi ngebaca perasaan ya jatuhnya. Jadi dia tuh kayak dari matanya kebaca banget dia kayak punya satu yang trauma gitu, dan itu pengulangan. Apa tuh Mbak trauma? Pengulangannya tuh kayak dia tuh mengingat sesuatu yang menurut dia itu nggak baik banget sampai dia tuh sakit hati banget. Jadi kepikiran terus. Jadi kayak udah luka, udah tahu sakit dikasih garam lah ya atau cuka gitu atau asem gitu kan. Makin perih gitu. Iya, Oh betul, gitu ya tipikalnya Mbak ya? banget. Oh. Apa sih Mbak traumanya bisa dibilang lebih ke arah memang mungkin pelecehan bisa jadi, atau perkataan ataupun juga tindakan mungkin, ataupun ada mungkin berarti jatuhnya tindakannya. Jadi dia kayak pernah kekasaran. mengalami ya kekasaran lah ya. Kekerasan itu dari verbal, ucapan sama fisik juga gitu. Dan dia tuh memang dari kecil tuh lemah. Maksudnya lemah, dia nggak pernah disakitin gitu kayak orang tuanya atau apa. Kayak dia kedorong dikit aja dia tuh langsung kepikiran kok aku diginiin gitu. Walaupun mungkin yang ngedorong itu cuma karena emosi biasa bercanda gitu. ataupun enggak juga. Oh, emosi ya. Iya, emosi. Terus dia tuh langsung yang kayak langsung ya sedihnya tuh langsung kepikiran, ya ampun, langsung naik gitu ke kepala gitu. Jadi ngebuat badan dia sakit gitu. Daripada aku diginin terus, mendingan aku melakukan hal-hal yang negatif gitu. Apa tuh, Mbak? Kayak misalkan dia pernah mencoba kayak bunuh diri kan. Kemarin kasusnya ya karena dia ini udah langsung ngebaca masalah ini. Oh gitu ya. Tapi karakternya gimana Mbak? Kalau karakternya sih dia baik. Maksudnya ada sisi baiknya yang aku lihat di memorinya tuh kayak dia mencoba untuk di membernya itu mencoba untuk yang memberitahu gitu bahwa sebenarnya itu sifatnya si itu langsung ke itu ya. Iya, langsung ke masalah. Ya. Iya. Langsung ke masalah. Ini udah langsung ke masalah aja deh. Emang intinya karakternya apa Mbak? Intinya yang dia orangnya pasif, sensitifan, udah gitu aja ya. Iya. Oke, orangnya sensitifan, dalam banget. Intinya gitu. Oke, kita masuk ke masalah aja deh. Karena Mbak Yu udah nerawangnya udah terlalu jauh nih. Udah langsung ke masalah nih. Karena itu yang lagi bold di perasaannya dia kali ya. Iya, Oke, langsung aja ke inti permasalahan. Oke, di sini memang ada katanya Mina ya, ada pembulian oleh salah satu member EOE, yaitu adalah Jimin, sang leader gitu kan. Apakah betul itu Mbak? Kalau dari memori, betul? Pembulian ya? Betul atau tidak? Iya. Betul, pembulian ya. Bully itu kan banyak Aku arti juga ya. agak ini sih. Psikologi ada,
Nah, psikologi itu bisa dari verbal, ya kan? Iya. Perlakuan, ya kan? Yang Perlakuan. bisa jadi kayak Ucapan juga, ucapan yang Ya, perlakuan bisa mbak. Misalkan dia lagi interview atau lagi apa, atau lagi istirahat, dia yang kayak nggak dikasih minumannya atau apa, itu juga termasuk pembulian sikap, sikap kan? Gitu loh, psikologi. Jadi kayak kesannya dia ya tersingkirkan. Ada juga yang fisik juga. Nah, apa yang terjadi mbak? Pembulian apa aja yang mbak Wi lihat nih? Katanya dia sudah mengalami selama 10 tahun. 2012 kan mereka debut, 2 tahun itu mungkin dia trainee kali ya, gitu kan? Apa aja mbak? Nggak usah semuanya gitu kan, mungkin lebih ke kategori-kategori. Ya ada fisik, ada ini, apa aja mbak? Yang aku lihat sih ucapan ya. Ucapan verbal ya itu verbal. ya. Herbal obat mbak. Herbal. Klinik Tongfang. Terima kasih Kak Bo. Ya sama-sama mbak Wi. Kekunci. Kekunci. Handphonenya bukan punya gue. Tapi udah lihat sih, jadi ucapannya itu ke Minanya ini tuh benar-benar perih banget gitu. Terus fisik ya, kalau misalkan kayak tadi kekerasan, kayak gitu, kekerasan. Tapi yang lebih itu sih dua itu sih. Oh, yang lebih menonjol dua itu. Kalau gitu. sikap dan lain-lain kayak gitu ada juga, tapi itu cuma sepelintingan gitu. Iya, sepelintingan kayak dia dicuekin atau apa, itu udah terbiasa sebelum dia debut ya perlakuannya. Jadi sebelum debut juga kayak udah ada rasa yang ketidakcocokan gitu. Oh, jadi emang udah konflik ini bener tuh mbak ya, apa katanya si Mina ya, udah berjalan 10 tahun pas mereka masih trainee ya mbak ya? Iya. Oke. Gitu. Tapi nggak maksudnya setiap hari dibully, setiap hari enggak gitu. Maksudnya 10 tahun itu berjalan di saat dia lagi 2 tahun ke depannya baru gitu mulai lagi. Oh, jadi nggak setiap saat ya? Iya, jadi gitu, setiap saat kadang-kadang kayak biasa aja gitu kan berjalan. Terus lama-lama ada yang buat ulah atau lagi buat apa, mulai lagi dibully gitu. Nggak kayak setiap saat gitu mbak ya? Iya. Oke. Itu yang terjadi lah ya. Tapi mbak, itu pembulian itu yang sudah terjadi menurut kata Mbak Wi. Tapi sebenarnya kalau yang boleh dilihat lagi, kalau yang Mbak Wi baca, kayak gimana sih kejadiannya gitu kan? Kenapa sebab dan muasabatnya gitu? Apakah emang si si Jimin ini tukang bully gitu kan, suka ngebully yang lemah, atau memang karena dia dipancing duluan, atau kayak gimana nih mbak kalau yang Mbak Wi lihat? Dipancing duluan sih kalau nggak usah. Si Jimin ini kan dia memang karakternya keras ya, dimana di saat dia tidak menyukai dari perkataan atau apa yang dia lihat itu nggak enak, dia tuh bakalan marah gitu. Nah, yang ini si Jimin ini tuh ke Mina itu ada sesuatu hal yang dilihat tuh nggak enak gitu. Contoh kayak misalkan perbaikan dari fisiknya dia. Cuma si Minanya ini mungkin keadaannya waktu pertama kali dibully itu nggak enak gitu, mungkin lagi kurang sehat, lagi sensitif lagi banget, PMS kali intinya sensitif, dilawan gitu, dan itu dilawan sama Mina terjadi kayak sesuatu berantem mulut lah ya awalnya ya. Nah terus si Mina juga orangnya kan walaupun dia lemah tapi dia kayak berani untuk yang ngusik si Jimin ini gitu, speak up lah ya bahasanya ya, jadi berani ngelawan. Terus si Jimin ini jadinya kayak gimana ya, keras banget gitu, jadi mulai makin naik lagi emosinya gitu nggak sih mbak? Akan makin naik lagi, terus kayak ngedorong gitulah, main fisik gitu. Dan si Mina itu kaget waktu pertama kali itu, dia tuh kagetnya seperti itu gitu kok, karena memang dari waktu kecilnya dia nggak pernah diperlakukan seperti itu gitu di dalam kayak keluarganya gitu. Karena memang keluarganya Mina ini baik-baik lah ya, memperlakukan Mina ini dengan baik gitu, tidak dengan kasar gitu ya. Jadi awalnya di situ dia tuh mulai sedih dan ada rasa takut juga, tapi dia ngelawan terus gitu. Kak Bojin maksudnya ngelawan itu di saat si Jimin ini emosi, dianya pasti ikutan gitu. Maka kejadian lagi gitu. Jadi sebenarnya dari Minanya juga harus agak rendah hati sedikit kayak gitu. Ya udahlah gitu. Iya, apalagi karena emang karakter leader gue begini gitu ya. Jadi si Mina itu kayak punya satu yang jatuhnya penyakit ya Kak Boy. Jadi setiap sensitif banget dia tuh mikirnya udah yang penyakit psikologi. Iya gitu, yang tinggian gitu, sampai dia tuh kayak tinggian. Maksudnya terlalu tinggi gitu emosinya, karena dia saking marahnya, dendam banget gitu. Jadi dia kayak udah mendingan gue bunuh diri aja daripada gue dibeginin terus, mendingan aku tuh minum pernah aku lihat di memorinya si Mina itu saking dia keselnya gitu dan tidak ada yang membantu dia, member-membernya gitu, karena membernya itu nggak mau ikut campur. Sampai aku lihat di memorinya di ruang riasnya itu kayak ada botol atau minyak wangi tapi dia tuh minum gitu. Mungkin Baygon lagi diimpor mbak, itu mbak? Nggak juga? Ya nggak tahu lah apa itu. Minuman khas Indonesia. Baygon. Kabo, ini kan sedih banget sih Mina tuh lagi kayak gitu Kabo. Iya. Jangan dibilang. Aku tuh jadi sedih Kabo, kalau jadi dia harusnya gitu kasih penyemangat gitu. Aku nggak bisa bahasa Korea sih mbak, sarangnya. Mungkin kalau pas Mina lagi tuh ada Kabo, udah minum aja gitu kali Kabo ya.
Iya sih Mina sih ya, tapi pas Mina juga emang sering dipakai orang Indonesia juga sih Mbak. Iya, oke baiklah. Oke, enggak. Buyar deh konsen aku. Tunggu dulu, ini aku buletin dulu ya, aku Iya, rangkum dulu. betul. Jadi ini aku ambil kesimpulan dari Mbak Uwi adalah, jadi si Mina ini juga memiliki kesalahan, bener gak sih Iya, Mbak? kesalahan. Kesalahannya yaitu adalah terlalu sensitif, itu emang psikologinya dia, Betul. ya kan? Yang dimana mungkin member-member lainnya, tadi aku lihat dari omongan yang Mbak Uwi, member-member lainnya tidak mempermasalahkan atau ya udahlah emang begini karakter leader kita, Iya. gitu kan? Tetapi si Mina ini ada tipikal orang yang kayak ngelawan gitu kan, karena dengan pertama sensitifannya dia, ya kan terlalu sensitif, ya gak baperan lah kalau bahasa orang Indonesianya baperan, ya kan. Terus ditambah lagi mungkin ini kalau mungkin ya, kalau Iya. mungkin Bawi bisa iya kan. Si Jimin ini adalah tipe kalau orangnya keras, tapi kalau udah makin disambut gitu kan ya, Iya. makin keras, Iya, betul nggak? iya. Nah ya udah, jadilah pantesan aja mereka berdua nih udah jadi kayak kucing dan anjing, istilahnya Iya. gitu kan. Tom and Jerry Tom and gitu. Jerry ya. Tapi Ya di mana ada sisi baikannya gitu. tapi ada Tom and sisi Jerry. damai lah Pas ya. banget tuh kayak Tom Tapi and dia Jerry. juga ada sisi baikannya juga. Ada lah ya. ada. Tapi akhirnya pertanyaan aku selanjutnya, kenapa alasan akhirnya Mina mempublikasikannya itu ke media sosial gitu loh, yang katanya dia bunuh diri atau apa yang menyebabkan itu sebenarnya? Dia nunjukin, tadinya kan dia nutupin ya. Kenapa Iya, dia nutupin. nunjukin? Karena dia memulai lagi gitu, Oh, si Jimin itu memulai permasalahan lagi. memulai, Oke, perkataan yang sensitif, sensitif menyakiti banget. Mina. Betul. Dan itu bagi dia tuh parah banget. Dia udah nggak tahan banget, makanya dia publikasikan semuanya gitu. Walaupun itu kejadian lama ya gitu. Oh, jadi kayak jatuhnya balik lagi ya, kayak Mbak Wi Balik kita lagi. ngomong di awal ya, udah luka digaremin, disejunitin makin lama. Perih. Dia nggak bisa ikhlas gitu ya jatuhnya. Ya udahlah. Perih gitu kan. banget. Oh, jadi seperti itu ya inti permasalahannya ya. Jadi Jimin ini sebenarnya tipikalnya orang yang emosi nggak ada sebab atau memang ada sebab, ya udah akibatnya akhirnya dia marah-marah. Jadi kayak marah-marah nggak ada apa ya, marah-marah yang nggak ada reasonnya, ya kan, kayak orang nggak ngerti lah gitu kan cewek. Ada sebabnya karena dilawan gitu. Dilawan gitu. Aku bisa ngomong nggak nih Mbak, kesimpulan bahwa sebenarnya dari kedua orang ini salahnya adalah Salah dua-duanya dua-duanya. sih sebenarnya. Bener nggak? Benar, salah dua-duanya. Setuju gitu. nggak? Setuju. Oke. Karena member-member lain itu biasa aja gitu. Maksudnya biasa aja. Kayak udah tahu karakter udah tahu, si iya. Jimin ini gitu kan. Oke, siap. Nah, ini yang perlu digarisbawahi guys ya, dari inti permasalahan ini, kenapa adanya Carrot ini, banyak orang yang mungkin lebih condong menghantui, bukan menghantui, apa ya, mengejudge bahwa Jimin yang salah gitu kan. Padahal secara nggak langsung ya sebenarnya Mina sendiri ya, kalian harus ketemu dah. Mungkin kalian punya di kelompok pertemanan kalian benar. ya, ada orang yang bisa dibilang terlalu baperan, dikit-dikit baperan. Kadang-kadang Iya, malah benar. kitanya nggak mau ngajak ribut, dianya malah kayak sensitif. Ya Allah gitu doang lu marah cong gitu kan. Misalnya, Iya, cuy benar. gitu aja marah kan kita bercanda. Ataupun kayak, lah itu kan emang tugas lu. Betul. Ya nggak sih? Betul. Kan lu yang sendiri nggak rapihin baju misalkan ya, misalkan. Iya. Kenapa lu nggak digituin? Ada yang sensitif gitu kan. Betul. Ada akhirnya dari situlah terjadinya Jadi lah pembulian, apalagi si Jimin ini tipikalnya keras. Iya, betul. Gitu kan. Ya jadi ya balik lagi, menurut aku sih memang keduanya salah. Nah, aku mau nanya Mbak, dari Mina sendiri, apakah memang butuh, apakah menurut Mbak Wi dia ada sedikit gangguan mental? Bisa dibilang, maksudnya psikologis lah. Ada. Karena perlakuannya Jimin, apa emang dari sebelumnya ini? Dari sebelumnya sih, jadi dia tuh lemah, ya. Dia tuh nggak bisa dikasarin sedikit. Oke, gitu. siap. Tapi di sini ada bentuk kesalahan Jimin yang lain, Mbak. Dia leader ya, dia leader ya. Leader itu tuh sosnya tahu dan bisa memahami karakter-karakter dari bawah-bawahannya lah, bukan bawahan ya, maksudnya apa ya, member-membernya lah. Karena dia kan dia leader, sosnya dia memahami. Nah itu yang tidak dipahami oleh Jimin, bener nggak? Benar. Nah. Tapi kalau yang aku lihat kondisi saat ini Jimin ya, dia malah dengan kejadian kayak gini dia jadi punya rasa takut gitu. Takut apa Mbak? Takut, jadi memperbaiki sifatnya dia gitu. Tapi dia tidak merasa yang dilakukan itu salah gitu loh Kak Bo. Jadi dia merasa leader dan lu tuh harus bagus, cuma caranya itu tidak diterima oleh si Mina gitu. Sebenarnya ada member lain loh yang pernah juga gitu loh Kak Bo. Kita ngomongin ya. Jadi ini nggak apa-apa. Jadi melebar. Oke guys, kalau kayak gitu kan, ini emang sebenarnya memang salah satu update aku juga. Aku pengen nanya ke Mbak Wi, selain Mina, apalagi sih ada member lain gak sih yang kena bulian dari si Jimin ini? Ada foto itu ya, yang banyak yang itu. full group ya. Coba Mbak, yang mana aja Mbak? Ada nggak Mbak selain Jimin? Kalau nggak salah si Jimin juga deket dengan Solhyun juga katanya. Terus juga ataupun nih Kalau ada yang gosip-gosip ini cowok siapa juga nih? keluar. Ini siapa? Ini yang ini. Ini cowok yang mana Mbak? Ini nih. Cowok ya? Cowok ya. Cowok. Ini cowok kan ya? Yang rambut pirang. Iya, cowok. Iya, cowok. Iya, ini jadi
sebenarnya sebelum Mina pun si cowok lebih parah sebenarnya ya. Oh, sebenarnya lebih parah ketimbang lebih Mina. parah ya gitu. Kenapa Tapi tuh, Mbak? ya itu dari perkataannya juga dia tuh orangnya ya sakit hati tapi ya udahlah kayak gitu si cowok cowok ini. nih, Mbak. Nih Si yang cowok bedanya ini ya. lebih apa Nih. ya? Oh, ini cowok. Dia udah keluar nih, Mbak. Dia udah keluar dari Oh, udah EOE, keluar. udah keluar. Heeh. Tapi memang dia keluar itu ya atas kemauan dia sendiri gitu. Oh, reasonnya bukan karena Iya. memang selek sama si Jimin ini enggak Iya, ya? enggak, benar. Tapi Karena- memang ada masalah. Tapi pernah ada masalah, pernah ada masalah. Cuma di sini tuh dia sempat juga kayak komunikasi sama si Mina untuk ya udah kamu maksudnya sama aja kayak member yang lain, nggak usah dilawan gitu. Tapi namanya memang Mina itu kan karakternya beda ya. Tapi Kak si Boy. Mina ini emang suka dibully sama Jimin doang apa bukan dibully ya, sakit hatinya sama Jimin doang apa sama semua member sih, Mbak? Kadang-kadang sama Jimin aja sih. sama Jimin aja ya. Semua membernya apa ngasih tahu bahwa udah lu gak usah ngelawan. Iya, benar. Gak usah ngelawan si Jimin lah, emang karakternya kayak gitu, cuekin Iya, aja benar, gitu benar, kan. Benar, karena waktu pernah debat begitu kan sampai parah, member lainnya tuh kayak nunjukin ke Mina udah gitu. Cuma Mina tuh ngerasa kok kalian nggak ngebelain aku gitu. Kalian tahu kan siapa yang salah. Tapi maksudnya member itu biar udah selesai, nggak usah diperpanjang gitu. Karena kalau diperpanjang malah makin jadi, Iya, tapi Mina gitu. kayak nggak ikhlas aja Iya, gitu nggak ya. ikhlas, ditambah lagi dia ngerasa kok member lainnya cuma ngeliatin doang, padahal member lainnya tuh coba untuk kayak menengahi gitu. Cuma si Minanya maju, si Jiminnya maju udah gitu. Jadi tambah kacau. Tambah kacau ya jadinya, siap-siap. Dan cowok malah Iya. sebenarnya Kalau cowok yang kayak Mbak kuat, lihat yang Mbak lihat malah sebenarnya lebih parah bulian Jimin ke cowok ya Iya, sebenarnya ya iya, ketimbang aku ke Mina lihat. ya. Oke. Kalau cowok tuh cuma sakit hati hari itu terus langsung ya udah dia coba untuk mengerti, coba untuk ngikutin. Oh, Akhirnya ternyata ngikutin karakter Jimin gini ya, iya, jadi udah tahu gitu. kunciannya gitu ya. Iya. Kalau gitu salah satu alasan cowok untuk keluar dari EOE itu adalah karena Jimin juga atau karena memang ya udah gue pengen ada peningkatan karir atau gue pengen karir sendiri lah gitu. Keluar karena memang ada pengen peningkatan karir sih, karena dia ngerasa tuh apa ya kayak banyak tawaran gitu. Terus di sini tuh baik-baik aja sebenarnya gitu. Cuma memang pernah dibully tapi tidak dimasukkan ke dalam hati gitu, Kak Bo. Oke. Terus juga ada nih Mbak ya, selain cowok itu ada salah satu drummernya dia dulu ya, karena EOE itu dulu kan band ya, baru akhirnya konsepnya jadi girl band lah. Malah ada dua konsep Iya. gitu ya jadinya ya. Kalian tau lah waktu cowok masih jadi pemain gitar gitu kan. Nah ini dari seluruh member ada lagi nggak sih Mbak? Ini ada yang keluar nih. Nah ini Oh, namanya yang ini ya. Jun Kyung ya. Yukyung. Bisa banget. Si cantik aja deh. Iya semuanya cantik Mbak. Iya. Si Nah ini. ini fotonya juga nih. Yang satunya aja oke dia. Ini yang drummernya ya? Iya, mantan drummer dulu lah pas waktu band gitu. Cantik juga sih. Dia keluar apakah akhirnya disangkut pautkan nih karena dengan kasusnya Jimin ini nge-blow up ke media gitu kan, akhirnya jadi disangkut pautkan member-member IOE yang keluar gitu kan. Karena ini kalau nggak salah keluar setelah girl band, akhirnya konsep band ini jadi girl band ya nggak sih? Bener nggak? Iya. Bener kan? Emang udah running dua konsep itu. Oh, tapi intinya keluar lah ya, Lebih keluar. lakuan. Lebih lakuan yang girl band. Akhirnya dia keluar nih Mbak. Tapi apakah keluar itu karena memang perlakuan Jimin juga termasuk Mbak? Pernah ada masalah juga dia sama Jimin, tapi justru dia gini loh, kalau dia bergabung sama si Jimin sebenarnya dia tuh nggak mau gitu, karena apa ya? Oh dari awal dia malah udah selek ya? Iya, dia nggak mau. Cuma dia tuh dia keras, lebih baik menghindarnya tuh karena daripada dia keras juga sebenarnya kalau dia tetap masuk. Malah aku bilang lebih kuatan dia ngelawan si Jimin gitu. Oh, jadi emang dia karakter dia keras ya? Iya gitu, dan dia lebih baik enggak usah ada dia. Jadi gengsi gitu, ada dia gue nggak mau gitu. Jadi dia keluar memang kemauan dia sendiri, tapi ada hubungannya juga sama Dengan si Jimin. Beda dengan cowok ya. Iya, Cowok lebih beda. karena Karir, dia pengen iya, peningkatan betul. karir gitu. Oke. Siap lah ya, so far semuanya udah jadi terjawab sudah lah ya, Iya, gitu betul. kan. Tapi gimana sih Mbak keadaan kalau kita ngeprediksi, bukan prediksi ya jatuh ya, ngebaca memori keadaan si Jimin tadi kan udah tuh katanya si Jimin katanya sekarang lagi lebih jaga memperbaiki diri gitu kan. Kalau si Mina gimana nih Mbak setelah kasusnya bener-bener hot banget gitu Kalau kan? si Mina sih sampai detik ini Puas nggak dia, atau? masih panas, Oh, panas. dia masih panas gitu, kayak masih kurang puas juga karena waktu Kan ada dateng berita. tuh, maafan ya Iya. kan, datengin. Nah itu sebenarnya si Jimin tuh kayak marah-marah gitu. Oh, ke sebenarnya Minanya. bukan Iya, malah minta maaf ya, malah iya, marah-marah ya. Jadi kayak ngapain sih kayak begini beritanya gitu. Jadi yang si Jiminnya tambah emosi gitu. Cuma karena memang ada beberapa kayak manajemen juga ada nggak situ? manajemen gitu. Udah kalian tuh maunya apa sih? Mina maunya apa? Jimin maunya apa gitu. Jadi kayak ditengahin, diberitakan sih
terbaiknya si Jimin minta maaf ke Mina gitu. Padahal Tapi aslinya di situ masih emosi. Masih marah-marah karena si Jimin itu kan kejadian lama gitu. Dulu emang gue pernah salah sama lu, gue pernah ngedorong lu, tapi nggak kayak begini, nggak sekarang jadi dia ngerasa tuh nama dia tuh jadi jelek si Jimin ini. Oke, gara-gara gitu. di blow up-nya sekarang Iya, gitu lah ya. walaupun yang aku lihat memang keduanya itu sama-sama salah ya. Dua-duanya gitu. sama-sama salah guys, gitu kan. Jadi ya sekarang itu kalau si Jiminnya memperbaiki diri, tapi si Minanya masih panas gitu karena kayak belum puas gitu. Oh, belum puas. Belum puas untuk yang kayak harusnya lu minta maaf di depan media yang bener-bener dia pengen tuh yang Mina aku tuh minta maaf kejadian kemarin gitu. Dia keluar dari AOA aja itu udah salah satu bentuk pertanggungjawaban besar loh guys. Gitu kan. Ya, jadi sekarang masih emosi aja sih. Dan itu dia harus kayak ke dokter gitu, ke psikolog ya namanya psikolog. untuk memperbaiki. Ke Mbak Wi mungkin dia harus curhat. Oh, boleh. Aku langsung ritualin aja. Siap. Oke, kita langsung masuk ke intinya lagi nih, kesimpulan. Jadi intinya memang si mereka berdua ini masih belum kelar ya. Kemarin pun juga mereka minta maaf, tetap aja masih war di sosmed ya gak sih, ya kan? Masih banyak war di sosmed juga ya, dan itu ya sebenarnya sih tidak bagus lah ya, karena kan kasihan juga nih FNC sebagai manajemen. Tapi ya gua nggak tahu nih apakah karena mungkin AOA udah senior jatuhnya, mungkin jadi udah nggak terlalu ketat lagi atau kayak gimana, kita nggak tahu kan FNC ini. Tapi ini dari manajemen ini akan dibumingin lagi loh Kabo. Siapa AOA yang ini? Yang lihat ke depan ini, kita ke depannya ya. Iya gitu, karena dengan kejadian ini kayak aji mumpung beritanya lagi hot, jadi mereka tuh kayak yang maju lagi gitu. Akan ada tampilan baru lagi gitu. Bukan aja pintar juga ya kalau gitu ya manajemennya ya. Dengan sisa-sisa membernya ya. Iya, jadi di sini tuh udah benar-benar manajemen ya udah akan diberitakan nanti akan aman gitu. Ke depannya nanti akan aman, akan udah berbaikan antara Mina dan Jimin gitu. Karena kan memang dia udah nggak masuk lagi gitu. Ya, si Jimin udah jadi manajemen itu gimana caranya sengaja gitu mempublikasikan supaya dia berdua baik-baik aja di medianya gitu. Di belakang layar terserah dia lah gitu. Karena manajemen ini ingin memajukan si sisa 4 itu. Nah, terus kalau untuk Jimin sendiri nih, kan dia udah keluar dari AOA. Sebenarnya sih dia cocok aja untuk solo ya, karena dia emang rappernya sih keren banget gitu kan. Dia pernah di Unpretty Rap Star juga, dan runner up ya kalau nggak salah ya, dia runner up ya gitu kan, walaupun bukan juara 1, tapi ya skillnya rapnya si Jimin ini udah nggak diragukan lagi. Gimana Mbak kalau Mbak lihat? Tadi kan dari AOA sendiri, kalau Jimin sendiri gitu, karirnya gimana? Setelah ini apakah dia berhenti dari dunia entertainment menurut Mbak Wi, apa dia berusaha lagi? Berusaha lagi. Malah akan banyak tawaran sih, cuma dia lagi milih-milih, tapi tidak di tahun ini gitu. Tidak di tahun. Jadi biar masalah reda dulu gitu ya. Dia lupa, netizen lupa dengan masalah dia, terus dia muncul lagi dengan karya gitu ya. Iya, benar, dengan karyanya. Di tahun depan tuh udah mulai dia kayak dia solo lagi. Oh, dia solo gitu. ya, lebih ke solo ya nanti. Tapi dia solonya bukan featuring gitu kali ya, duet gitu sama siapa? Dia kan rap. Bisa jadi dia duet sama yang penyanyi maksudnya gitu bukan kan. setahu aku solo itu kayak nyanyi yang kalem-kalem, Bu. Iya. Beda, solo itu intinya sendiri-sendiri. Oh, sendiri solo itu, iya. Kalau solo juga ada deket Jogja, Mbak. Bukan kamu. Karena aku lihat dia nyanyi itu kayak, ya gitu, kayak nge-rap gitu, bukan solo kalem gitu, Kak. Iya, nge-rap kayak, 1, 2, 3, makannya apa ya, sudahlah, ya, Yo, makan bakso sambil minum teh botol sosroyo, annyeonghaseyo. Kayak gitu Mbak, rap Mbak. Bagi kalian semua ya yang ingin jadi pacar Kabu, tolong deh langsung DM ya. DM-nya itu nama, umur, hobi, cita-cita, sampai di dalam itu ya. Aduh, udahlah. Oke, kalau kayak gitu intinya seperti itu ya. Tapi intinya mereka berdua akan damai nggak Mbak? Akan melepaskan semuanya nggak? Kalau kebencian sih masih ada. Kebencian masih ada. Di belakang layar sih susah untuk damai, tapi dipublikasikannya media damai. Oke, damai karena demi karir mereka berdua. Mina masih tetap di EW ya kalau kayak gitu ya? Apa dia mau keluar juga Mbak? Oh, udah keluar. Oh iya, Mina udah keluar. Oh ya. Aku baru inget. Nah, kalau Mina Tues ya, inget ya. Nah, kalau Mina sendiri nih, dia kan udah keluar juga. Kedepannya karirnya dia gimana, Mbak? Kalau Mina dengan tuh masalah apa, yaudahlah gue nggak usah entertain lagi, udah capek, udah cukup. Apa masih mencoba model kah apa gitu? Film mungkin? Maksudnya drama? Drama. Akan ada tawarannya sih drama yang kulihat ke depannya gitu. Cuma dia kayak masih yang nanti dulu gitu. Untuk sekarang nanti untuk dulu tahun ya? ini nanti dulu gitu. Tapi dia masih adakah potensi untuk mau suicide lagi nih Mbak? Maksudnya ke
Oh maksudnya, enggak. Udah enggak lagi ya? Itu cuma emosi saat Karena aja ya? banyak banget yang kayak keluarga dia udah mulai kayak nyaranin dia pergi ke Psikolog dokter dan kayak lain-lain. gitu untuk ngobatin ini dulu lah gitu. Karena parah banget yang dia rasain. Oke, jadi ini konten udah panjang banget kali lebar ya kan. Semoga kalian bisa mengambil intinya, maksudnya inti dan juga pesan yang kita sampaikan ke kalian semua dan pelajaran gitu kan. Kalian bisa berteman atau apa, speak up itu benar. Istilahnya gini, kalian tahu nih ada api ya kan. Gimana cara memadamkan api itu? Jangan kalian siram dengan minyak tanah ya makin besar. Betul Mbak? Betul. Nah, biarkanlah api itu akan padam dengan sendirinya. Keren banget gitu sih, Kak Bu. Bener dong. Bahasanya. Atau enggak kalian punya nih yang namanya air gitu kan. Air yang bener-bener air dan baru diceburkan Airnya ke api kasih tersebut minyak wangi gitu dikit loh, biar kan. wangi. Iya betul. Akhirnya kan jadinya uapnya wangi gitu kan. Wow. Abunya juga wangi. Jadinya tuh orang-orang yang seperti itu tuh ada pasti yang istilahnya emosinya tinggi, yang kayak gitu. Nah, kita harus cari celah gitu karena buat kalian yang leader juga gitu kan, kalian harus tahu, paham dengan karakter-karakter bawahan-bawahan kalian. Setiap manusia, setiap orang itu memiliki Iya, betul, caranya Kak, Bu. sendiri gitu loh Betul. untuk mereka memahami. Mungkin ada yang satu karakternya harus tipikalnya harus dicuekin, tapi harus ada juga yang dikasih tau cara pelan-pelan banget, Iya, atau dulu ada harus ada yang cara tegas tuh. Kalian sebagai Beda-beda. leader harus memahami itu, barulah kalian bisa menjadi leader, bukan menjadi bos. Oke, karena leader dan bos berbeda. Oke, kalau gitu itu aja. Terima kasih ya Terima untuk kasih, kalian Kak semua. Bo. Jangan Terima lupa kasih like, komen, dan semuanya. subscribe. Ini udah panjang banget kontennya. Aku cuma minta tolong buat kalian ya kan, kalian snapgram ya kan, gimana komen tentang konten kita, nanti kita repost. Jangan lupa tag ke aku @bobokul Duit Tarot, tarot. ataupun kalian bisa share ke teman-teman kalian yang bingung dengan ini kenapa bisa kayak gini permasalahannya, langsung aja. Oke, so kalau gitu saat kita pamit. Abis ini kita mau ngebahas tentang apa ya? Mungkin kita ngebahas rumor lagi, yaitu rumor tentang Taeyong yang katanya kena rumor bullying, ya kan si ini. Oh, bullying lagi. Tapi si Taeyongnya Oh, ngebully, Taeyongnya. yang ngebully bukan dibully ya. Nah, apakah betul? Kita akan baca karakternya. Penasaran? Kalau gitu jangan lupa like, komen, juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa dari kita berdua. Pastinya kalian tetap berada di Bobokul TV. Kita pamit. Kak Bo. Duit tarot. Terima kasih ya. Bye bye. Dah.